nggak ada yang lebih bermanfaat dibanding satu lembaga amal, yang kedua itu ya ojol. Tahu nggak karena apa? Oh. Ya satu emang membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua apa? Membantu orang, yang membantu orang untuk order Iya, gitu ya betul kan. Yang betul. ketiga itu kita menjadi wadah orang-orang Pandeglang yang ingin jualan. Hmm. Karena emang promosi di kita itu gratis. Ya Yang membedakan eh, antara Ayo Jack ini dengan ojol. ojol-ojol besar lainnya. Ya satu kita ojol yang potongan ADM kepada ridernya itu paling rendah. Kalau Jalan rusak, tapi jalan rusak itu termasuk kendala besar juga ya untuk ya para kitanya ojolnya ya. nggak satset gitu. Lama ya. Betul gitu. Apalagi kalau nah makanya ada pertanyaan, emang ongkirnya kayak gimana sih? Per Gimana tuh? kilo atau gimana? Kita tuh kesepakatan sampai jalan aja dihitung. Kalau misalkan jalan rusak, makanya kesepakatan banget. Oh iya. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin pada program Ekbis Banten Podcast. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber spesial kita, yaitu adalah founder dari Ayo Jack Pandeglang, yang mana masih muda banget nih, siapa lagi kalau bukan Bang Iqbal. Selamat datang Bang Iqbal. Selamat datang. Bang Iqbal ini asli Pandeglang ya berarti? Betul betul. Asli Sebagai Tulen. founder dari Ayo Jack Pandeglang. Iya. Kalau kota-kota besar ada Gojek, tapi kalau di Pandeglang punya yang namanya Ayo Jack. Betul ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Ayo Jack, tapi sebelumnya aku mau ini kita ngobrolnya pakai gue lu aja ya, karena Ya, kebetulan Bang biar Iqbal santai. ini masih muda ya. Nah, Jadi kita mau obrolan santai aja nih biar teman-teman. nggak kaku juga kan. Iya, jadi Bang Iqbal ini kan yang saya tahu biasanya ya orang-orang yang usaha-usaha kayak gini punya latar belakang kuliah ataupun pendidikan di marketing ataupun bisnis gitu. Nah kalau Bang Iqbal sendiri gimana nih? Bisa diceritakan nggak bagaimana latar belakang dari Bang Iqbal, mulai dari tempat tempat tanggal lahirnya di Iya, iya, mana siap, sampai siap, dengan siap, siap. pendidikannya nih? Siap. Gimana nih Bang? Oke, sebelumnya gue mau perkenalan dulu. Nama Muhammad Iqbal Fatailah, gue Pandeglang Tulen banget. Pandeglang Tulen. Bapak tuh Ciekek, kalau ibu tuh di Maja, itu deket banget loh. Oh. Jadi makanya Pandeglang Tulen gitu. Makanya punya Pandeglang tuh punya jasa besar banget buat saya gitu. Pendidikan di Pandeglang juga? Betul. Sampai SMA? Betul, saya orang Maja, sekolahnya tuh semuanya di Ciekek. Dari SD, SMP, SMA. Oh, ke Ciekek dari semua. SD, sampai SMA itu Betul, di di Ciekek. Ya, nah. Kuliah? Kuliah saya pernah di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, cuman sebentar, dan di Universitas Matlaun Anwar jurusan hukum juga sampai semester 3. Itu di Pandeglang juga bukan sih? Kalau itu ya benar di Menes. Berarti bener-bener cinta Pandeglang banget Betul, nih. betul, Pandeglang betul. Tulen. Betul, Pandeglang Tulen gitu. Tapi bisa diceritakan kan, Bang Iqbal ini jurusannya tuh dulu milih jurusan apa tuh Bang? Kalau di Unjani itu hubungan internasional, karena emang suka ke bahasa, kayak berinteraksi gitu kan. Karena kan di hubungan internasional itu kan belajar tentang hukum juga, tentang politik, tentang bahasa, kebudayaan, pariwisata semua. Karena emang saya tuh orangnya apa ya, bisa nanggung gitu, kayak ini bisa. Jadi bukan yang expert Betul, banget ya, gitu, betul. tapi bisa nanggung. Bisa Iya, nanggung dan paham. suka nanggung gitu. Jadi bukan latar belakangnya bukan di jurusan bisnis Betul, gitu ya. betul. Nah, Tapi kenapa Bang Iqbal yang saya tahu juga punya beberapa bisnis ya, lini bisnis gitu. Dan bisa dibilang kan tandanya Bang Iqbal ini suka dengan usaha gitu ya, Betul, dunia betul, usaha. Nah, apa nih yang membuat Bang Iqbal suka banget di dunia usaha? Dan usaha apa aja sih yang pernah dijalankan sama Bang Iqbal? Jadi saya selalu ingat quotes ini nih, kenali bakatmu, gapailah cita-citamu. Biar kita nggak salah dong ngejar apa yang nggak sesuai dengan kita. Jadi harus sesuai dengan Betul, passion ya. betul, Sesuai betul. dengan passion. Walaupun oke. emang dipaksakan bisa juga gitu. Karena emang kalau cerita waktu dulu tuh orang-orang main layangan ya, saya nggak main, tapi jual layangan gitu, main gambaran. Jadi dari dulu Betul, tuh betul, udah dari jiwa-jiwa kecil. bisnisnya itu Betul. udah meronta-ronta ya. Betul. Karena emang kalau dibalikin ke background, ibu saya tuh tahun 1980-an udah di pasar.
Oh, Karena emang kalau misalkan saya sekarang dagang gitu, heeh. nggak aneh karena emang keluarga saya Berarti jadi. nurun dari ibu ya, Betul, jiwa-jiwa betul, dagangnya. Oke, berarti betul, dari kecil emang udah suka dagang, betul, betul. sampai akhirnya apa aja nih bisnis yang udah pernah dijalanin? Apa aja gitu ya kan. Alhamdulillah ada yang masih bertahan sampai sekarang Heeh. dan berkembang juga, ada juga yang gagal karena ya wajar gitu kan. Segala Yang sesuatu kan pasti ada ya gitu. pasti sih. Nah, Yang saat ini sedang dijalankan apa aja sekarang tuh, sih Bang? saya lagi fokus di Ayojek, Hmm. di New Grid Original, sama di apa ya, bisa dikatakan agensi, yaitu namanya Islamic Attitude Crew. Jadi Islamic Attitude Crew itu apa ya, adalah suatu jawaban buat para UMKM yang ingin berkembang juga. Kita di situ melatih gitu orang-orang yang pengen ngedit video, ngedit foto, Oke. gimana sih yang namanya branding, marketing. Nah, kita ada di situ. Menarik nih, Islamic Attitude Crew Crew. yang ada di Iya bajunya betul Bang betul Iqbal betul. ya. Itu latar belakang apa tuh, Bang, sampai terbentuknya Islamic Betul betul. Attitude Crew? Ini makanya Pasti kenapa kan ada latar betul. belakangnya kan? Kenapa sih namanya Islamic gitu kan? Heeh. Padahal kan marketing banget gitu ya Apa kan? karena Pandeglang Betul betul. lekat dengan santri gitu kan? Betul. Atau apa nih latar Ya karena belakangnya? emang kita orang Islam. Oh, Nah, simple ya betul sebenarnya. ya, ya pengen aja gitu segala sesuatu, apa yang kita lakukan pengen berlandaskan Islam, karena Mm-mm. cuman dengan Islam gitu kan kita bisa selamat di dunia dan akhirat gitu. Makanya di sini juga kan ada tagline-nya dakwah bersama, karena Oh. saya pengen menepis gitu bahwa yang bisa dakwah itu yang pakai sorban, yang cuman di mimbar, Mm. tapi saya pengen gitu Yang membuktikan kece-kece pun bisa betul gitu. yang di Oke. apa ya, di coffee shop, yang Hmm. dagang, yang apalagi misalkan yang MC, ya semuanya ya emang semuanya harus dakwah Heeh. gitu. Nah, Semua punya hak untuk betul, dakwah gitu makanya ya, pengen bisa gitu gitu. kita Oke. menepis bahwa kita jadi apapun ya kita harus gitu dibarengi dengan dakwah itu juga. Hmm. Cuma tadi kan katanya di Islamic Attitude Crew tuh Betul mereka bisa latihan ini itu ya, banyak betul sekali betul. gitu kan. Nah, apa yang melatar belakangi hal tersebut Nah, gitu siap loh? siap siap betul. Jadi awalnya tuh dari keresahan saya, Oh, berawal dari keresahan tentang akses permodalan. di Dua, Pandeglang. betul. Yang kedua itu kan akses marketing, yang akses pasar, yang ketiga akses marketing. Nah, itu Mm-mm. akses marketing itu keresahan saya terhadap akses marketing yang ada di Pandeglang. Kita tuh mau mau belajar marketing tuh di mana gitu. Oh, Nah, daripada saya sibuk mencari gitu kan, akhirnya pengen sibuk menjadi aja deh. Yang mantap. tadinya nggak bisa megang kamera, sekarang belajar. Biar kenapa? Biar bisa ngajarin ke orang-orang. Gitu kan, Jadi, karena emang kan permasalahan di Pandeglang tuh terhadap UMKM, maaf gitu ya. ya. Nah, ini sebenarnya tugas UMKM juga. Selama ini kita ngomongnya ke UMK, ke pemerintah gitu ya kan, minta ini minta itu. Sebenarnya UMKM juga banyak PR-nya. Mereka tuh nggak mau belajar. Nah, ketika ada Hmm. yang mau belajar, sebenarnya balik lagi juga keresahan. Kita mau belajar kemana? Gitu. Akhirnya Hmm. saya di sini membuka wadah gitu, kepada orang-orang yang pengen belajar public speaking, ngonten, terus edit dan lain-lain lah. Hmm. Gitu. Jadi lebih ke ini ya, eh kayak konten-konten untuk digital gitu ya, Betul, betul. marketing digital ya, Nah, kan kayak dari talentnya gitu betul, kan, betul, betul, kameramen, editor segala betul. macam gitu. Karena kan Oke. sekarang lebih toko itu nggak lebih penting dibanding konten. Lu punya toko, lu nggak bisa ngonten percuma. Mendingan Iya, lu bisa betul ngonten betul. tapi nggak punya toko. Nah, makanya bahwa apa ya, jualan zaman sekarang tuh udah berubah, Ah, dan saya pengen ngasih tahu gitu ke UMKM UMKM Pandeglang bahwa sekarang jualannya nggak gitu lagi. bukan jualan lu punya barang Iya, dijual, jual beli nggak enggak. kayak gitu. Tapi apa nih yang bedakan sekarang? Branding. Branding. Oke. Gimana Gimana caranya nih? Coba. gimana caranya orang tuh bisa beli lagi, gimana caranya orang tuh bisa bangga pakai produk kita. Ya Hmm. kayak gitu. Makanya tahapannya banyak. Saya juga sekarang pengen apa ya, pengen lebih belajar untuk mengetahui apa sih yang kita butuhkan di bidang marketing sama branding itu gitu. Oke oke. Eh Islamic Attitude Crew, di mana itu juga jualan produk-produk ya. Betul betul betul. Nah, mau nanya nih Bang, untuk Islamic Attitude Crew ini, karena ada beberapa barang-barang yang dijual, salah satunya adalah pakaian gitu ya. Nah, itu apa yang membedakan pakaian yang dijual Oh,
Siap. Islamic ini dengan yang lainnya, karena kan sekarang udah banyak banget ya Oke, oke. kompetitor di dunia Ah, pakaian gitu. iya betul. Jadi kan Islamic Attitude Crew itu mempunyai produk gitu kan, dimana kita menghasilkan SDM-nya, kita juga pengen menghasilkan uang gitu kan dari ini. Nah makanya kita bikin brand baju yang namanya itu New Grid Original. New Grade Nah, Original. kenapa namanya New Grid? New Grid itu kita kan grid itu kan besar atau apa deh, keren. Nah, Iya, nah iya. pengen kita tuh sesuatu yang besar, apa sih namanya? Besar yang baru gitu. Nah, jadi si nama itu harapan juga. Jadi si New Grid itu menjual kaos dengan kaos tema dakwah yang kita memfokuskan ke anak kecil gitu ya kan. Karena kita tahu gitu. Ketika kita menjual kaos, sekarang kan kompetitor udah banyak. Kalau kita nggak punya positioning, mati kita. Terkecuali emang kita punya personal branding yang bagus dan modal yang gede, Oke, kita oke. bisa. Nah, makanya kita akhirnya ambil positioning di kaos anak kecil yang bertemakan dakwah. Tapi seiring berjalannya waktu nih, yang dewasa juga banyak permintaan. Jadi kan kaos yang Prophet Muhammad, terus kayak Iya. apa Zubair bin Awam yang kayak gitu. Sekalian kita juga Oke. ingin mengenalkan gitu. Kita kembali lagi ke bahasan awal kita nih ya. Tadi Siap. kita ngomongin Islamic Attitude Crew, jadi panjang nih bahasannya sampai ke bisnis-bisnis pakaian gitu. Itu adalah salah satu lini bisnis yang dimiliki oleh Bang Iqbal. Tapi bisnis utamanya saat ini kan Ayo Jack Iya ya, betul, Ayo ayo Jack. Jack. Bisa diceritakan nggak Bang bagaimana terbentuknya Ayo Jack ini gitu? Panjang nih ya. Oh, Boleh nih boleh, ya. boleh diceritakan. Jadi ceritanya saya lulus SMA tuh 2013, nyari kerja kesana kemari sampai 2017, singkatnya seperti itu ya. Akhirnya 2017 saya memutuskan untuk tidak nyari pekerjaan, pengen fokus gitu kan ke dunia usaha. Cuman pertanyaannya emang punya modal gitu ya kan. Itu posisinya masih di Betul. umur berapa tuh Bang? 2017 umurnya sekitar 20-an kali ya. Oh. 20, 2017, 2013, 18, 22. Oh, 2017. Akhirnya pertanyaannya punya modal nggak? Semua orang punya modal. Kita bisa ngomong modal kita. Kita bisa mikir itu modal kita. Bener nggak? betul. Akhirnya Jadi kalau modal kita dari nggak diri mikir sendiri ya. iya betul, modal terutama adalah diri sendiri. Kita nggak kita punya modal uang berapapun, kalau nggak dijadikan diri kita sebagai modal utama, kita nggak bakalan bisa melangkah. Betul kan? Kayak gitu. Betul, Nah betul. akhirnya ngaca dong sambil nangis karena emang ngerasa sampah banget waktu itu. Itu umur-umur 20-an emang 20. lagi masa-masanya kayak gitu ya. Betul. Quarter life crisis Nah, ya, Pak. makanya ini emang wajar atau emang sayanya yang lebay gitu kan? Apa sih overthinking banget gitu. Nah, tapi akhirnya gitu dengan kelebayan itu bisa merubah saya, quotes lagi dong. Hidup saya penuh dengan quotes gitu. Tapi anak muda emang kayak gitu. Betul, Anak betul, muda emang kayak gitu. betul. Nah, ada quotes nih ya yang bener-bener nampar banget. Ketika lu pengen merubah hidup lu, ya rubah dulu sholat lu. Ketika lu pengen merubah rezeki lu, rubah dulu rezeki Masya lu. Allah. Nah, makanya apa salah satu yang harus saya rubah? Sholat. Setelah sholat, nah saya pengen, karena saya bukan akademisi, bukan seorang mahasiswa, tapi saya mempunyai prinsip gimana caranya walaupun saya bukan mahasiswa, tapi saya harus setara dengan mereka. Akhirnya saya bikin challenge. 1 bulan itu 3 buku. Dibaca dong. Itu Gitu. konsisten tuh. Betul. Dibaca 1 bulan 3 buku, karena emang bener kualitas yang baca buku itu beda banget. Kalau misalkan itu ngomong bohong, ini buktinya. Maksudnya emang bener banget gitu. Kayak misalkan setelah ketemu nih sama teman yang kuliah di ekonomi, bisa nyambung juga. Terus di bahasa Arab ya tahu bil mudore gitu, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi ya benar, jadi itu emang bener-bener bekal penting banget ya. Betul, itu landasan awalnya sih dari apa ya? Dari keinsecurean. Ngelihat orang-orang kan kuliah, kerja. Iya, udah pada sukses Iya, nih, udah pada punya gitu. prestasi-prestasi. Betul. Sebenarnya kan itu juga kesalahan kita. Apa yang kita hasilkan hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita pilih di masa lalu. Kayak misalkan sekarang kita ngerjain soal matematika rasanya sulit banget. Bener nggak? Ya itu karena emang pilihan kita di masa lalu nggak belajar mau matematika belajar, dengan iya. sungguh-sungguh. Nah, makanya buat anak muda, belajar itu penting banget gitu. Sampai pentingnya itu kita diwajibkan menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Saking pentingnya gitu, makanya ya udah, belajar tuh nggak ada beresnya.
gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Akhirnya di Ayo Jack itu jadi kemana-mana. Makanya Lanjut nih, tadi berawal betul dari betul. keinsecurean gitu kan. Akhirnya usaha tuh saya tuh pengen personal branding, karena ketika lu pengen menjual sesuatu, lu nya harus menjual. Ikut dong audisi KKTT, yaitu Duta Pariwisata di Pandeglang, namanya KKTT Pandeglang. Makanya terima kasih banget nih buat KKTT Pandeglang. Dengan masuknya saya di KKTT Pandeglang, banyak banget Itu awal positif. terbukanya jalan-jalan lain ya. Wah mantep, masya Allah lah. Kayak ketemu mentor, Oh. ketemu teman-teman gitu. Karena ketika kita hidup di akuarium, ya kita bakalan tetap menjadi ikan mas. Tapi ketika kita hidup di lautan, kalau nggak jadi hiu, ya kita jadi paus. Nah KKTT itu saya ngerasa lautan banget gitu ketemu. Nah setelah di KKTT saya bikin yang namanya lagi naik tuh pisang nugget. Bikin namanya Ya sempet naik tuh pisang nugget, pisang betul nugget. betul. Namanya apa nih ya yang paling diingat? Kalau mengingat itu ngingat apa sih? Pasti nginget masa lalu dong. Yang identik dengan masa lalu apa? Iya. Mantan. Ya kan. Nah makanya udah namanya pisang mantan. Yang sebenarnya mantan itu mantap tenan gitu. Nah akhirnya pisang mantan yang sekarang alhamdulillah masih ada. Dari tahun 2017 sampai sekarang 2023. Nah, alhamdulillah udah 6 tahun. Nah, tapi sekarang namanya beda. Jadi kedai Pisman. Pis itu damai, man itu laki-laki yang berdamai dengan masa lalunya. Oh, laki-laki yang berdamai dengan masa lalunya gitu ya. Apa? Jadi diubah ya. Betul. Tapi tetap masa lalu juga ya yang dibahas. Oke. Betul. Kan lanjut tuh. Udah di Pisman, saya bikin apa ya namanya? Clothingan namanya Bernat Examination. Beda lagi ya sama yang yang tadi kita bahas beda, ya. Betul. Nah itu konsepnya enggak dakwah sih. Jadi Bernat itu kan artinya sukses ya. Kan Bernat kan beruang. Iya. Ya kan. Orang-orang zaman sekarang kalau pengen dibilang sukses apa? Harus beruang. Makanya namanya Bernat sukses. Cuman salahnya di belakangnya ada Examination, Bernat Examination. Jadi ujian untuk menuju sukses, dan ternyata benar Bernat itu hanya ujian. Nah, gitu. Oh, jadi emang nama ini mempengaruhi. Betul. Mempengaruhi Ya, banget kan, bener, ya. kan? Iya sih, betul saya sih. tadinya nggak percaya, tapi ya bener Beneran juga. terjadi ya. Jadi Bener. kalau mau ngasih nama tuh pilih-pilih deh, Betul. dipikirin lagi deh gitu. Oke, lanjut. Udah gitu Bernat beli alat sablon, bikin nyablon juga, saya nyablon juga. Namanya itu Katakan Sablon. Mau nyablon di mana? Ya Katakan Sablon. Jadi emang Namanya unik-unik ya. Ya karena emang ada rumus di branding itu, ada yang namanya value dan call to action. Apa tuh, bisa dijelasin nggak? Katakan Sablon. Sablon itu namanya value. Apa yang dijual. Iya, Call to actionnya apa sih? Apa sih yang buat orang tuh akhirnya ingat. Katakan Sablon. Kayak kopi value koknya. Terus Indomie mie itu value Indonya, call to action kayak gitu. Iya, paham. Nah, makanya branding gitu, ilmu branding. Nah, setelah itu bukan risau, apa sih, galau gitu kan. Kok udah usaha kesana kemari kok nggak dapat apa-apa ya. Ternyata ini yang salah. Mindset. Betul. Kayak money oriented banget, sampai lupa sama apa namanya hadis Rasul, khairunas anfa'ulinas, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, akhirnya dibanting dong, banting setir. Dari yang tadinya money oriented jadi supaya bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Mikir dong, usaha apa yang paling bermanfaat? Nggak ada yang lebih bermanfaat dibanding satu, lembaga amal, yang kedua itu ya ojol. Tahu nggak karena apa? Ya satu emang membuka lapangan pekerjaan, yang kedua apa? Membantu orang, membantu orang untuk order gitu ya kan. Yang ketiga itu kita menjadi wadah orang-orang Pandeglang yang ingin jualan. Karena emang promosi di kita itu gratis gitu. Sampai sekarang. Tapi emang benar-benar memberdayakan dua pihak juga ya. Iya, entah itu ojolnya ataupun kedai. Saya mungkin yang butuh ojeknya gitu kan. Wah, itu ide bagus sih sebenarnya. Cuma ya boleh dilanjut deh. Makanya 2019 makanya gitu ya kan. Apa sih? Kayak suatu kewajiban aja gitu. Saya harus punya apa namanya? Perusahaan yang benar-benar bermanfaat gitu. Karena emang kalau di lembaga amal saya nggak ada background di situ juga kan. Akhirnya udahlah kita bikin ojol. Yang nanti insya Allah bakalan ada yang namanya apa sih namanya, bukan Ayo Berbagi.
ayo berbagi. pengen banget tuh. Jadi Doain partnya ya. dari Ayo Jack, Betul, ayo betul. berbagi Produk gitu ya. gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang Ayo Jack ya, eh ini kan fokus ataupun visinya ini ke pemberdayaan ataupun kebermanfaatan ya bang Betul, ya. betul, betul. Tapi ada gak sih kendala-kendala yang dihadapi gitu? Karena kan pasti yang namanya usaha Betul, gitu betul. ya. Kita pengen untung dong Betul. ya yang namanya usaha. Tapi kalau dari bisnis ini sendiri gimana tuh? Masih untung juga gak? Banget, banget, Oh masih, banget. oh Makanya banget nih ya, justru cerita ya. nih ya. Ngerintisnya kayak gimana? Heeh, coba. Oh, makanya saya selalu bilang, karena emang saya mengedepankan sumber daya manusia lebih ke pengembangan sumber daya manusianya ya di Ayojek. Bagaimana dia menghormati saya sebagai pimpinan, bagaimana dia menghormati perusahaan, menghormati dirinya juga Jadi gitu ya kultur kan. di sana. Nah, makanya iya kulturnya pengen positive vibes banget. Makanya saya selalu menceritakan gitu ke anak-anak, sekeren-kerennya kalian sekarang kerja di Ayojek nggak bakalan ngalahin kerennya saya di Ayojek. Karena emang kalau dulu saya nggak bener-bener ngerintis Ayojek, kalian nggak bakalan bisa ngojek. Dulu tuh saya pas ngerintis Gimana sambil nih? Coba ngojek, diceritain deh. sambil ngadmin, hujan-hujanan, panas-panasan, nggak ada rider saya yang turun. Pokoknya bener-bener saya. Oh jadi Bang Iqbal juga pernah jadi ridernya dong? Sebelum mereka juga saya dulu. Karena emang prinsipnya Oh. ketika dia mau kerja, saya harus duluan bisa. Gitu. Makanya saya sekarang kalau nggak ada rider nggak kaget, saya yang turun. Nggak ada admin pengen izin, nggak kaget, saya yang turun. Karena pernah merasakan itu Betul, semua gitu, betul. betapa susahnya Betul. merintis Ayo Jack ini. Saya pernah sampai ketemu di apa ya namanya, apa ya sebenarnya, trauma atau merinding gitu ya. Karena Trauma mungkin ya. ya trauma, sampai dengar notif orderan sampai merinding. Oh. Nggak bisa karena emang 1,5 tahun saya megang admin terus, capek. Ngadmin itu 16 bulan. 16 bulan. Betul. Setahun lebih dong. Setahun lebih, dan maksudnya 2 tahun, setahun setengah. Maksudnya bukan 16 bulan, 16 jam dalam satu hari. Oh. Dari jam 6 sampai jam 10 malam saya terus. Makanya full dong itu ya. betul ngerasa lega tuh setelah menikah. Kenapa tuh? Ya ada yang ngebantu. Makanya iya, saya iya. berterima kasih banget kepada istri yang udah nerima saya apa adanya gitu ya kan. Dengan adanya dia sekarang Ayojek bisa Lebih apa ya, maju ya, lebih berkembang bisa gitu ya. dikatakan iya gitu, alhamdulillahnya gitu. Dia Alhamdulillah. apa ya, ngebantu banget ya. Makanya saya berterima kasih banget gitu. Setelah saya menikah dengan dia, Ayojek tuh dari rider 8 ada dia 15, karena sampai sekarang 40 40 rider. 35 lebih, hampir 40. Wow, luar biasa nih Bang. Ngomong-ngomong ya Bang, apa sih Bang kendala-kendalanya selama Abang merintis si Ayo Jack ini nih? Ya, Pasti kan banyak ya, betul. karena saingannya tuh udah besar-besar semua nih. Sedangkan Ayo Jack baru gitu kan, Betul. dan itu di Pandeglang. Nah, Secara di Pandeglang mungkin marketnya masih kurang ya, target marketnya untuk ojol ini. Atau gimana nih? kalau target market sebenarnya mah bagus, Oh, tetap bagus. cuman nggak bakalan bisa berkembang. Ya karena Kenapa emang tuh? SDM-nya itu aja. Hmm. Kalau misalkan contoh di kota lain bisa bertambah karena emang ada universitas, Iya. ada industri. Pandeglang itu aja. Malahan ada yang pindah. Pada Bener pindah nggak? semua Iya, ya. betul. Nah, Betul. makanya tantangannya di sini Ayojek tuh bagaimana kita bisa mempertahankan pelayanan gitu. Ayojek tuh udah bukan waktunya gimana, udah bukan waktunya brand awareness. Iya. Alhamdulillah gitu, dari 100% 70% udah pada tahu ke Ayojek. Cuman kan dari 70 itu percaya atau enggak, itu yang saya tekankan ke rider. Jadi Gitu. menjaga kepercayaan Betul, dari konsumen ya. Karena kita tuh kalau nggak jujur, nggak kerja keras, mau jadi apa? Betul. Jadi yang salah satu yang membedakan antara Ayo Jack dengan ojol-ojol lainnya yaitu adalah trust dari customer Iya, itu betul. sendiri. Tapi ada lagi gak selain itu Bang? Ya, Yang membedakan antara Ayo Jack ini dengan ojol. ojol-ojol besar lainnya? Ya satu, kita ojol yang potongan ADM kepada ridernya itu paling rendah. Berarti mensejahterakan si ridernya Amin, ini ya. amin, semoga ya. Karena emang Amin. semoga sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Iya. Terus yang kedua tuh kita iklan di Ayojek tuh gratis 100% sampai sekarang. Gitu. Dengan modal keren loh. Di Ayojek tuh ketika update berapa coba sehari yang ngelihat? Berapa?
di status. Bisa Berapa? di status Iya, berapa tuh? sampai 1.000 Itu di status WA. Iya. Oh, Ya kan? itu customer-customernya Betul. Ayojek nih ya. Betul. Kalau dibalikin lagi ke sistem marketing kan itu cuan banget kan. Oh, Tapi pasti harus sih. sabar karena kan balik lagi ke prinsip awal. Heeh. Gitu. Cuma nih sistem di Ayojek ini kan agak beda ya sama ojek-ojek lainnya ya. Betul, yang Bisa berbasis dijelasin aplikasi. nggak? Kenapa sih kita mempertahankan via Messenger yaitu WA? Ya satu efisiensi. Kalau pakai aplikasi kita nggak bakalan bisa 2 tempat, 3 tempat. Kalau di Ayojek tuh bisa sampai 5 tempat, 6 tempat. Misalkan, beliin bakso, terus kalian ya jus, terus kalian ya ke Alfa. Jadi Terus kalian fleksibel banget ya. fleksibel banget. Fleksibel Nah, banget. jadi bahasa simpelnya kayak nyuruh adik. Ya, Nih. kayak gitu. Iya iya Gitu, benar-benar. kayak nyuruh adik. Kayak langsung chat aja nih, Iya, nggak perlu betul. aplikasi segala macem gitu ya. Dan Betul. itu juga meringkas kosnya ya. Betul, betul. Karena kan ketika kita bikin aplikasi juga yang enggak Iya sedikit. sih. Nah, Banyak daripada pasti. kita bikin aplikasi mendingan ke pengembangan sumber daya manusianya. Gimana caranya kita memperbaiki HP si rider, Oh. motor si rider. Ini- Kalau ini punya uang benar-benar ya. mensejahterakan Kalau punya ojolnya ya. uang ya. Gitu sih harapannya. Kalau misalkan ada gitu uang, ya pengen gitu. Permasalahannya selama ngojek apa nih? Motornya kurang kayak gitu. Pengen harapannya gitu ya, di Ayojek itu. Karena kita tidak lebih baik lah ketika kita tidak bermanfaat. Agak lain gitu sih ya. Betul. Berarti salah satu yang membedakannya tadi kita menjaga trust dari Betul, customer, betul. lalu mensejahterakan ojeknya Amin, gitu, amin. ridernya. Lalu ada lagi gak Bang yang membedakan Itu dengan ya, kedai itu yang pengen promosi kita oh gratis. iya, jadi bisa promosi gratis ya. Betul. Jadi Nah, bener-bener apa ya, bermanfaat banget amin, lah amin. si Ayojek ini. Lalu Nah, apa lagi? nah ini sebenarnya PR kedainya juga. Ketika kita promosikan fotonya itu Kurang kurang menarik bagus. gitu ya. Nah, makanya si ini datang. Nah, Oke, jadi berangkat dari situ betul, juga ya betul, sebenarnya gitu. si Islamic Attitude ini. Ayo fotonya dibagusin, kita terjun. Gitu, kita Iya, foto-foto langsung upload di Ayojek. Karena kan jualan zaman sekarang tuh kayak cinta. Kenapa tuh? Ya, berawal dari mata. Oh, Kalau fotonya jelek ya. iya bener sih, Bener nggak? bener-bener. Karena kita pun belanja online tuh kalau misalnya nggak menarik kayak Betul. ini jelek nih kayaknya. Betul. Betul. Jadi penting banget ya Nah, sebenarnya. makanya UMKM nggak di Pandeglang aja ya. Ya semua semuanya. ya PR-nya ya itu harusnya kalian juga belajar. Di konten ya. Iya, betul. Karena zaman sekarang konten emang paling penting sih. Betul. Oke, lalu kita balik lagi ke kendala-kendalanya ya. Tadi kan itu yang membedakan antara Ayojek dengan lain-lainnya. Lalu kendala-kendala yang dihadapinya nih. Apa namanya jalan rusak? Oh, aduh. Itu bahasanya panjang ya Iya, kalau itu. gitu. Bukan ranah saya. Cuma Gitu. mungkin supaya Iya, betul. semoga didengar ya. Betul. Apalagi ya kendalanya ya. Kalau Jalan rusak, tapi jalan rusak itu termasuk kendala besar juga ya untuk para kitanya ojolnya ya. nggak satset. Gitu. Lama ya. Betul gitu. Apalagi kalau nah makanya ada pertanyaan, emang ongkirnya kayak gimana sih? Per Gimana tuh? kilo atau gimana? Kita tuh kesepakatan sampai jalan aja dihitung. Kalau misalkan jalan rusak, makanya kesepakatan banget. Oh iya, oke. Gitu. Karena Jadi- emang banyak pertimbangan kan. Jadi ini benar-benar kita kayak nyuruh ade ya nyampe Betul. di harga-harganya pun kita Gitu, kesepakatan betul. gitu. Sebenarnya bukan awalnya bukan berangkat dari sana sih. Dari ketidakpastian. Kayak misalkan ini sebenarnya ke sini berapa kilo? Kan kita khawatir. Kita minta Iya. 4 kilo, ternyata secara ukuran 3 kilo. Itu kan nggak baik. Walaupun emang sama-sama nggak tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Kayak gitu sih dari awalnya berangkat dari situ, kita khawatir gitu kan. Walaupun 1.000, kalau nggak sesuai kan sama aja kan, kita tuh mengurangi takaran timbangan. Sama aja. Jadi cari amannya dengan kesepakatan dua pihak aja. ini. Jadi udah sama-sama ikhlas Iya, lah ya. Karena kan prinsip jualan itu sama-sama suka. Ngejual topi 18 juta miliar. Kalau suka ya udah. Jual rumah cuma 15.000 perak. Kalau yang ngejualnya suka ya udah. Nah, makanya di Ayojek tuh ayo please kita bangun sama-sama suka. Gitu. Biar yang order juga nggak sekedar order tapi jadi keluarga. Seperti itu. Jadi dari Bang Iqbal sendiri berarti selalu menjaga ini gak sih? Kekeluargaan dari para ojol ini nih, para rider. Itu paling penting. Itu paling penting ya. Betul. Karena Gimana tuh cara menjaga apa ya?
respect. SDM Betul. yang ada di Ayojek ini gitu. Jadi gini, langkah apa sih yang bikin langkah apa sih yang saya lakukan gitu kan, biar biar anak-anak tuh pada respect gitu kan, terus Pada betah juga pada betah, gitu. terus rider satu dengan rider lain gitu. Hmm. Saya ada yang namanya program futsal bareng setiap malam Selasa, walaupun nggak semua ya minimal kita ketemu. Terus saya juga kadang ikut ngojek lagi, biar saya juga merasakan apa yang mereka rasakan sekarang. Terus dalam 1 tahun kita ada yang namanya family gathering, satu di bulan sebelum bulan puasa, munggahan sama di anniversary. Nah gitu. Saya sih sebenarnya kalau secara personal nggak mau banget ya dihormati sama anak-anak, karena kalau kita pengen dihormati tuh kayaknya harus sempurna aja, bener nggak? Iya, Kayak apa betul. ya, Kayak salting. seolah-olah kita nih udah Betul. bagus banget nih, perfect nih gitu. Tapi please, kalau secara pimpinan saya pengen banget gitu untuk dihormati, karena itu tuh untuk menyelaraskan. Kalau misalkan saya bikin kebijakan bisa diterima, tapi kan kalau anak-anaknya udah nggak respect, saya bikin peraturan kebijakan sebagus apapun, kalau udah nggak respect, nah seperti itu. Makanya saya juga kan Jadi, kayak admin kan ada 4, itu kerjanya cuma 4 jam. Kerjanya nggak 4 jam. Kalau Karena kok pas zamannya Bang Iqbal karena sendiri, kan sendiri gitu ya. Jadi gitu. oke. 4 kali 4 kan 16. Itu saya terus. Kalau sekarang ada 4, dari jam 6 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 10. Ganti-gantian ya. Ganti-ganti. Nggak kerja rodi ya. Iya, kerjanya juga di rumah. Oke. Karena sadar sih ya, kita nggak bisa enak ngasih. dong ya berarti sebenarnya work from home kayak gitu. Ya emang saya tuh emang pengen ke anak-anaknya dulu, lebih ke kenyamanan gitu. Biar mereka betah gitu. Betul, ya. Betul, karena emang mau ngasih gaji gede nggak bisa, ya minimal kita ngasih kenyamanan. Betul sih. Seperti itu. Ke rider juga ya pengen seperti itu. Cuman saya cuman bisa ngasih lebihnya dari potongan ADM, nggak gede-gede banget. Gitu. Oke deh. Lalu ada lagi gak sih Bang kendala-kendalanya? Atau suka dukanya, atau mungkin keresahan yang ingin disampaikan ke pihak-pihak terkait gitu ya? Aduh, sebenarnya itu bukan gimana sih ya, saya sebenarnya ke pemerintah juga oke, karena emang ngedukung Ayojek juga. Dengan ngedatangin saya juga, saya ngerasa dianggap ada gitu ya. Oh berarti pernah ngobrol dengan itu. Iya, dengan pihak terkait. Okay. Betul, dengan seperti itu aja saya udah gimana ya, udah menaruh respect banget. Jadi masalah di luar sana gitu ya, seperti jalan rusak, BBM naik gitu ya kan, apalagi ya, karena emang kan keresahannya di situ kan. Kayak jalan rusak, BBM naik, terus apalagi ya. Sebenarnya sih permintaan mah cuma pengen gini doang, pengen ada universitas yang gede sama industri di Pandeglang, udah itu mantep banget. Supaya pemasukannya juga nambah gitu ya. SDM-nya jadi nambah gitu. Itu betul. Aja sih sebenarnya, kalau selebihnya nggak ada. Tapi kita bicara tentang Ayojek lagi nih. Sekarang kan baru ada di Pandeglang. Betul. Ada niat gak sih bakal nge-expand bener-bener ke Serang, Cilegon, dan atau mungkin Sebanten? Gimana tuh, ada niat kayak gitu gak? Kalau saya orang kaya, saya mau. Karena saya nggak ada modal, ya udahlah. Kita fokus di sini aja, dengan kita kerjakan, kita maksimalkan apa yang ada dulu sekarang. Tapi kita juga membuka gitu, rekan-rekan yang di luar sana pengen bikin ojol, saya terbuka banget. Saya bakalan kasih tahu sistemnya seperti apa, cara bikin grupnya seperti apa, cara controlling admin seperti apa, controlling rider seperti apa, nge-training rider, nge-training admin seperti apa. Karena gini loh, saya bikin ojol di tempat lain nggak bisa, ya minimal saya membantu orang-orang yang pengen bikin ojol di tempat lain itu loh. Gitu. This is betul. Not about mandi, tapi ini lebih ke nih, apa ya? Bang Iqbal benar-benar udah merubah. Karena emang bener ya? Dulu money oriented saya nggak dapat apa-apa, tapi sekarang ketika mindsetnya dirubah, saya kan suka main bola. Saya sebagai kiper, sarung tangan saya alhamdulillah sekarang nggak satu. Sepatu bolanya dulu tapi, pas money oriented saya cuma punya apa ya,
iPhone 6 Plus doang. Berarti sekarang udah meningkat ya. Ya alhamdulillah gitu. Setelah merubah Nah, mindset itu berarti makanya benar ya Bang ya. betul Ketika betul. niat kita baik, kita akan mendapatkan suatu hal yang baik juga ya. Betul, karena kan prinsip hidup itu kita akan memanen apa yang kita tanam. Ketika kita menanam kebaikan, ya kita bakalan memanen kebaikan, dan sebaliknya kalau kita menanam keburukan, pasti kita akan mendapatkan keburukan juga. Itu udah suatu hal yang pasti loh, serius. Gitu. Tapi ada hikmah-hikmah yang paling Betul. membekas nih. Hikmah apa nih yang paling membekas selama Bang Iqbal ini merintis usaha dari A sampai saat ini gitu? Ya hikmahnya ternyata tidak ada yang namanya kegagalan, ada juga proses. Malahan saya khawatir ketika melakukan suatu tidak ada yang namanya kegagalan. Berarti Kenapa kalau tuh? tidak adanya kegagalan berarti tidak ada proses dong. Serius. Jadi jadi sukses itu jadi dalam hidup itu menurut saya sukses itu enggak ada. Gitu. Adanya Sukses itu adalah mental kita menghadapi kegagalan tersebut. Kita nggak bakalan bisa dikatakan sukses kalau mental kita nggak positif ketika menghadapi kegagalan tersebut. jadi menurut Bang Iqbal sukses itu adalah mental kita Mental. ketika menghadapi suatu masalah Betul. gitu ya. Jadi sebenarnya masalah itu jangan dilihat seperti masalah tapi adalah tantangan. Betul, Gitu ya Bang. bagian dari proses gitu. Karena gini loh, ada lagi kan mental pengecut nih yang selalu menyalahkan seseorang. Keadaan ataupun seseorang gitu ya. Betul. Nah, prinsip hidup saya itu selalu seperti ini. Tidak ada suatu masalah itu yang berasal dari orang lain. Semua masalah itu pada diri kita sendiri. Misalkan contohnya, ketika kita meminjamkan uang ke si A, si A itu tidak ngebalikin tuh uangnya. Sebenarnya bukan salah dia, salah kita juga. Kenapa percaya? Bener nggak? Betul. Kenapa saya tuh selalu menekankan hidup seperti itu? Gimana kita mau belajar dari kesalahan? Ngerasa salah juga enggak? Nah makanya saya ketika ada suatu kegagalan atau apa, balikin lagi Ke diri sendiri gitu. Nggak mau nyalahin situasi Betul. ataupun yang ada karena kita nggak bisa ngubah betul, itu ya. Betul. Yang bisa kita ubah ya itu diri Betul. sendiri. Orang lain gitu bisa kan. diubah nggak sama kita? Nggak bisa. Keadaan nggak bisa. Kalau diri kita mendingan fokus ke diri kita Iya, sendiri. Betul. Seperti itu sih. Lagi-lagi itu balik ke mindset ya Betul sebenarnya. mindset. Jadi usaha itu bukan tentang apa yang kita jual, tapi apa yang kita pikirkan. You are what you do, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu lakukan, dan yang lebih penting kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jika kamu memikirkan hal positif, kamu akan menjadi orang yang positif. Sebaliknya, kalau memikirkan hal negatif, kamu akan menjadi orang yang negatif. Oke. Seperti itu. Makanya dalam Islam kan sangat penting berhusnudzon kepada Allah. Yaitu ternyata gitu. Husnuzon pun bagian dari mindset sebenarnya ya. Betul. Ketika kita harus Betul. selalu berpositif thinking gitu. Betul. Dan ketika kita positive thinking pun kita jadi mudah melihat peluang-peluang yang ada gak sih Bang? Betul. Karena emang dalam hidup itu yang paling terpenting itu adalah proses berpikir. Proses berpikir itu kan tidak luput dari 4 komponen. 1 fakta, yang kedua itu otak kita, yang ketiga indera, yang keempat itu adalah informasi yang terdahulu. Kayak misalkan, pasti kan kalau kita berpikir pakai apa? Otak. Setelah kita pikir pakai otak, pasti membandingkan dengan fakta, dan fakta dirasakan oleh indera, disesuaikan dengan informasi yang terdahulu. Bener nggak? Seperti itu. Iya. Makanya dalam Islam itu ya, proses berpikir itu sangat penting. Seperti kita, kenapa sih harus memilih Allah sebagai Tuhan? Kita pikirkan dong. Gitu. Salah satu proses critical thinking sih sebenarnya itu. Betul. Critical Makanya thinking. orang yang hidup itu orang yang berpikir. Ketika kalian tidak berpikir, maaf ya, kalian mati gitu. Betul. Seperti Oke, mungkin karena kita sudah di penghujung waktu nih Bang ya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ya di luar dari podcast gitu. Dan teman-teman yang ada di Pandeglang nih, jangan lupa kalau mau kemana-mana langsung aja ke Ayo Jack. Nah, tapi aku mau denger dulu closing statement dari Bang Iqbal yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana yang mungkin nonton Ekbis ini. Sebelum closing statement, saya pengen ini dulu, sambil mikir ya closing statementnya apa. Saya pengen menyampaikan kepada orang-orang yang expert di bidang apapun gitu ya kan.
bisa datang ke Islamic Attitude Crew, kita juga butuh gitu kan. Takut Orang-orang relawannya ya. betul relawan. Volunteer. Oh, saya bisa ini nih, pengen ngajarin, ayo datang. Hmm. Gitu saya pengen. Nah, pengen gitu. Kita terbuka banget, malah kita berharap banget ya. Nah, itu sih. Kalau closing statement apa ya? Oh, gini aja deh. Kita ngomongin proses kan udah, tapi kita ngomongin hasil nih. Nah, gimana tuh? Rata-rata orang yang sudah berhasil tuh ngerasa hebat ya. Padahal tidak sama sekali. Ketika kita berhasil, bukan kitanya yang hebat, tapi mungkin itu adalah salah satu doa orang tua yang terkabul. Karena Masya Allah. tanpa Allah dan doa orang tua, kita bukan siapa-siapa. Luar biasa Gitu. sekali. Makanya. Itu dia obrolan kita pada siang hari ini bersama Bang Iqbal selaku founder dari Ayojek dan juga bisnismen anak muda yang memberdayakan banyak sekali masyarakat di daerahnya yaitu Pandeglang. Saya Syifa Yasmin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.